Ketakutan itu menjadi magnet yang bisa menarik segala hal yang menakutkan. Takut kehilangan apalagi. Pelitnya auzubillah. Iya. Emasnya banyak di tubuhnya. Semua uang yang diberikan Allah habis buat dari leher ke bawah. Dari leher ke atas tidak pernah ada. Kosong melompong ini. Tidak mau menginvestasikan uang untuk masa kejayaannya. Makanya lihat ya, menurut riset, orang yang rezekinya 75% buat gurusi dari leher ke bawah, masa depannya suram. Tapi orang yang menginvestasikan 75% dari rezekinya untuk dari leher ke atas, masa depannya cemerlang. Makanya saya perhatikan ya, orang banyak yang kaya, pelitnya auzubillah, dia pikir kalau dia tuh memberi, dia akan berkurang. Padahal memberi itu bukan buat siapa-siapa, buat dirinya sendiri. Bahkan harusnya berterima kasih pada orang yang mau menerima titipan pemberiannya, karena itu akan diberikan pada dia di kehidupan yang akan datang menjadi karma baik. Baik, sekarang kita mulai masuk ke dalam. Ini saya akan bacakan Quran surat Al-Kahfi. Yang pertama saya akan buka rahasianya di Quran Al-Kahfi ayat yang ke-7, surat ke-18. Bapak Ibu, sebelum lanjut saya jelaskan. Al-Kahfi itu gua. Ya. Awas ya. Otak kita kan biasanya suka begitu. Begitu dengar kata gua, yang terpikir itu adalah gua Pawon, gua Jepang, gua Belanda. Langsung yang terpikir adalah tempat di bumi ini yang bolong masuk ke dalam gitu. Itu. Ngapain Quran cerita itu? Quran ini wahyu Allah, firman Allah. Gak mungkin Allah yang maha tak terbatas, yang maha tinggi ilmunya cerita yang ecek-ecek semacam itu. Makanya saya sangat kagum ya. Ini saya sedang mencari ya sejarah etimologi. Itu orang Jakarta bilang dirinya gua, itu dari mana itu asalnya? Karena menurut saya itu cerdas. Kan orang Jakarta bilang saya itu gua. Yang diplesetkan jadi gue. Karena itu benar. Setelah saya dalami Quran surat Al-Kahfi, ternyata isinya itu adalah cerita tentang diri kita. Cerita tentang rahasia tentang diri kita. Makanya gua itu adalah saya. Gua itu adalah aku. Dengan segala rahasianya. Mulai dari yang fisik sampai ke tubuh yang paling dalam, namanya tubuh spiritual. Karena diri kita ini memiliki 5 tubuh. Yang luar namanya tubuh fisik. Masuk ke dalam sedikit namanya tubuh energi. Masuk lebih dalam lagi namanya tubuh mental. Masuk lebih dalam lagi namanya tubuh intuisi. Yang lebih halus lagi dari tubuh kita namanya tubuh spiritual. Pernah melakukan perjalanan ke 5 tubuh itu? Pernah? Kemana aja jalan-jalannya? Makanya itu kita menjadi terasing dengan tubuh kita sendiri. Kita mencari sesuatu semua keluar, nggak ke dalam. Akibatnya apa? Kalau ada sesuatu yang salah, biasanya kita salahkan yang di luar, bukan yang di dalam. Kita menjadi tidak jujur pada diri kita sendiri. Karena kita tidak pernah berfokus pada gue. Jadi Al-Kahfi ini bukan cerita gua fisik, tapi cerita tentang kedalaman diri. Jauh melampaui yang realitas. Jauh melampaui pikiran manusia yang dangkal. Masuk ke dalam. Dan saya bisa buktikan tuh. Dari ayat 1 sampai ayat 110, semua mutasabihat. Semua cerita tentang perjalanan meniti ke dalam diri yang sangat dahsyat. Beruntung kalau mereka yang sudah bisa mengalami pengalaman ini. Rugi mereka yang belum mengalami pengalamannya. Dan mereka yang tidak mau meniti ke dalam, terlalu banyak keluar, hanya akan disibukkan oleh kebisingan pikiran yang akan membuat dia menjadi diri palsu selamanya. Lalu dia tidak menemukan kesadaran yang sebenarnya. Hidup tanpa kesadaran. Itulah yang terjadi. Banyak orang yang melakukan ritual ibadah, habis itu malah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar prinsip moralnya sendiri. Mari kita buka rahasianya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan.
Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya. Zinatan itu perhiasan. Zinatan laha, perhiasan baginya. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Agar kami menguji mereka, siapa di antara mereka yang baik perbuatannya. Bapak Ibu lihat sekali lagi. Ada alam makrokosmos, ada alam mikrokosmos. Ada alam besar, itu alam semesta. Ada alam kecil yang bernama tubuh ini. Dan semua orang-orang bijak sudah sepakat bahwa tubuh ini adalah mikrokosmos dari alam makrokosmos. Tubuh ini adalah miniatur dari alam raya yang besar. Makanya siapa yang bisa menemukan rahasia yang miniatur ini, dia akan mengerti rahasia alam semesta yang maha besar. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Kalau dia sadar bahwa tubuh ini adalah miniatur dari alam makro, maka dia akan menemukan rahasia di sini untuk mengungkap rahasia semesta yang tanpa batas. Di bumi kita yang sangat besar ini, bumi makro, ada perhiasan? Ada. Perhiasan itu sesuatu yang indah. Ya, semuanya perhiasan. Pertanyaan yang sederhana, apakah di bumi kecil ini ada perhiasan? Ada. Perhiasan yang ada di bumi kita ini diletakkan yang paling dasar itu di 4 tempat. Yang pertama, perhiasan adanya di sini, menjadi penglihatan. Yang kedua, perhiasan diletakkan di sini, menjadi pendengaran. Yang ketiga, perhiasan diletakkan di sini, menjadi sumber kehidupan yang bernama nafas. Dan yang keempat, perhiasan diletakkan di sini, ini menjadi kemampuan untuk berkomunikasi. Bapak Ibu perhatikan saya. Kalau ada lukisan yang indah, harganya 1 miliar. Saya mau nanya, itu indah itu adanya di mana? Apakah di lukisan atau di mata? Di mata. Ingat ya. Karena tidak mungkin orang yang tidak punya mata tiba-tiba beli lukisan 1 miliar. Setuju dengan saya? Setuju ya? Setuju kan? Iya. Dia berani membeli lukisan 1 miliar karena dia bisa menikmatinya. Dengan apa? Dengan mata. Dan kalau dia tidak punya mata, lukisan ini nggak punya arti apa-apa. Jadi indah itu bukan di lukisan loh, indah itu di mata. Kalau lukisan 1 miliar, kira-kira mata kita berapa miliar? Ada yang berani nggak menukar matanya dengan lukisan 1 miliar? Nggak ada. Berarti penglihatan kita ini tidak bisa dihitung dengan Indah nggak kita punya penglihatan? Indah nggak kita punya pendengaran? Iya. Ada orang punya burung perkutut, juara internasional, 10 miliar harganya. Budak, digoreng itu burung. Betul nggak? Betul apa tidak? Iya. Dan dia akan berpesta pora karena makan goreng burung seharga 10 miliar. Yang dibutuhkan bukan dagingnya, yang dibutuhkan suaranya. Dan dia bisa menikmati suara karena ada yang indah di sini, ada yang maha indah di sini. Siapa dia kalau bukan Tuhan yang bertempat tinggal di sini? Ingat ya, kita bisa mendengar suara merdu bukan karena punya telinga. Orang mati juga punya telinga, tidak mendengar lagi suara yang merdu. Dan kita bisa mendengar suara yang merdu karena masih bernafas. Berarti masih ada sang hidup pada diri kita, masih diberi izin untuk menjadi kepanjangan tangannya dalam hidup kita. Itulah perhiasan. Saya mau nanya Bapak Ibu, ladang yang luas, indah nggak? Indah. Mobil mewah, indah nggak itu? Indah. Emas, berlian, indah nggak itu? Indah. Tapi kalau berhenti bernafas, masih indah? Bahkan pindah tangan dalam sekejap. Bisa nggak Bapak Ibu melihat napas itu sebagai perhiasan? Itu karena kita terlalu sibuk keluar. Pernah sariawan? Enak gak makan? Baru dikasih sariawan aja langsung gak enak makan. Betul gak? Kalau gitu, mahal itu di sini atau di makanan? Di sini.
Perhiasan bukan ini? Perhiasan. Indah sekali. Nah kata Allah, ini perhiasan fisik ini, terserah kamu. Aku akan menguji dari kamu siapa di antara kamu yang terbaik perbuatannya. Itu ayat ini. Kemudian ayat selanjutnya, wa inna laja'iluna ma'alaiha sya'idan juruza. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan apa yang di atasnya menjadi rata lagi tandus. Kebayang nggak? Rata tandus. Artinya kan tidak ada kehidupan. Semua perhiasan-perhiasan yang bersifat fisik suatu saat akan rata dan tandus. Tidak memiliki makna apa-apa lagi. Makanya mereka yang terikat pada perhiasan-perhiasan fisik, mempercantik diri terus di luar, segala dipakai, gak lama tuh. Malah takut tua, tambah cepat tuanya. Takut sakit. Ketakutan itu menjadi magnet yang bisa menarik segala hal yang menakutkan. Takut kehilangan apalagi. Pelitnya uzubillah. Iya. Emasnya banyak di tubuhnya. Semua uang yang diberikan Allah habis buat dari leher ke bawah. Dan leher ke atas tidak pernah ada. Kosong melompong ini. Tidak mau menginvestasikan uang untuk masa kejayaannya. Makanya lihat ya, menurut riset, orang yang rezekinya 75% buat gurusi dari leher ke bawah, masa depannya suram. Tapi orang yang menginvestasikan 75% dari rezekinya untuk dari leher ke atas, masa depannya cemerlang. Coba tanya, ngurusi mana? Leher ke bawah, leher ke atas? Ya. Beli buku, ditawar. Udah gitu, mahal banget. Kalau beli makanan enak, dari sini ke bawah, gak pernah nawar. Ya. Buku-buku saya, yang ditulis berdasarkan pengalaman pribadi saya, masih aja yang nawar. Padahal itu sudah dikasih murah. Makanya lihat ya, orang yang tidak menghargai ilmu, dia juga tidak dihargai ilmu. Makanya ilmu itu ada maharnya, ilmu itu ada fidyahnya. Karena apa? Orang yang dapat ilmu gratis, dia juga tidak akan menghargai ilmunya. Dia tidak punya ikatan dengan ilmu. Makanya kalau ingin ada ikatan dengan ilmu, jangan mau dapat ilmu gratis. Bisa kasih tahu aja dari sekarang. Dan orang yang bermental gratis, itu mental miskin. Dia tidak memantaskan dirinya kalau dia layak dan dia bisa. Hati-hati ya. Ada yang suka pengen gratisan nggak? Hah? Jadi gratis itu mental miskin loh. Oke. Jadi apa perhiasan yang dibicarakan di Al-Kahfi ayat 7 dan 8? Mari kita urai lebih dalam. Perhiasan itu apa? Perhiasan adalah benda hias yang dikenakan untuk mempercantik diri. Perhiasan dapat terbuat dari berbagai bahan. Bisa emas, bisa perak, berlian, permata, kaca, plastik, itu semuanya fisik. Ada yang pakai cincin nggak sekarang? Coba acungkan tangannya ke atas. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Emas itu atau palsu? Oh emas ya, emas ya. Berapa harga emas sekarang? Berapa? 1.800.000? Oke. Mahal apa murah? Alhamdulillah kebeli gitu. Jangan bilang mahal. Kalau mahal ntar nggak kebeli. Coba perhatikan itu. Cincin itu ada bolongnya nggak itu? Yang dipakai emasnya apa bolongnya? Yang dibeli emasnya apa bolongnya? Ulangi. Yang dipakai emasnya apa bolongnya? Bolongnya. Yang mahal bolongnya apa emasnya? Sudah mahal nggak kepake lah gitu. Kan yang kalian pakai bolongnya. Bener nggak? Nggak mikir kalian itu selama ini. Itu baju yang kalian pakai mahal apa tidak? Dibeli apa tidak? Pakai duit apa tidak? Kepake nggak itu baju? Enggak. Yang kepake bolongnya.
Betul kan? Nah, yang dipakai bolongnya, yang ini enggak di luar. Kita lupa bahwa ada yang berguna, ada yang berharga. Yang berguna itu bolongnya loh, yang berharga luarnya. Bapak Ibu beli cangkir, jujur ya, yang kepake bolongnya kan? Lah iya. Pernah nggak beli bolong? Bolong tuh sudah tersedia di sini tanpa batas, bahkan tidak ada harganya. Luar biasa. Bolong itu kosong, dan kosong ini nggak kosong. Ya Allah, yang gitu aja baru sadar. Jadi saya mau nanya sekali lagi, itu perhiasan itu mahal kan? Pakai uang kan? Ya. Tapi yang berguna bukan perhiasannya, bolongnya. Kalian beli rumah, kan yang nggak pakai bolongnya, betul nggak? Ya Allah, nggak ada yang nempel di dinding. Baru sadar ya. Oke. Nah, jadi perhiasan itu segala sesuatu yang bersifat hias, yang gunanya mempercantik diri. Nah, sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu mau mempercantik diri di luar, fisik, atau mempercantik di dalam? Pilih. Ya luar dalam. Ya, pakai baju yang rapi, kumis cukur, rambut panjang cukur, harus rapi. Jangan menunjukkan, saya ini lagi susah, menunjukkan sama orang lebih dikasihani. Bajunya compang-camping, gak mandi-mandi. Ya, ini kalau mau ngaji ke sini yang rapi. Nanti kayaknya bagus ya kalau ada Kang Ahmad hadiah buku dari saya yang paling rapi. Paling rapi jenggotnya gitu kan. Karena agama itu ya rapi gitu. Agama itu perlente, sehat, rapi, ya, energetik, kuat, gitu. Mobilnya bagus, iya. Duitnya banyak, gitu kan. Allahnya maha kaya. Gimana sih kalian itu? Allahnya maha kaya minta sumbangan terus. Jadi yang namanya perhiasan itu ya aksesoris, menunjang penampilan, sifatnya tuh simbolis, menunjukkan keagungan, status sosial, investasi. Semua perhiasan itu sifatnya seperti itu. Nah, kita mau investasi jangka pendek atau jangka panjang? Saya mau nanya. Ya jangka pendek butuh, jangka panjang juga butuh. Paham? Tapi ada yang hanya investasi jangka pendek, sampai napasnya berhenti udah aja, berakhir di situ. Makanya saya perhatikan ya orang banyak yang kaya, pelitnya auzubillah, dia pikir kalau dia tuh memberi, dia akan berkurang. Padahal memberi itu bukan buat siapa-siapa, buat dirinya sendiri. Bahkan harusnya berterima kasih pada orang yang mau menerima titipan pemberiannya, karena itu akan diberikan pada dia di kehidupan yang akan datang menjadi karma baik. Kalau orang sadar aja begitu, gak ada orang pelit. Gak ada model-model kayak kalian kayak gini. Maaf ya. Ada perhiasan ruhani dalam diri, itu bersifat abadi. Nah, perhiasan ruhani itu akan menunjukkan sifat-sifat orang yang terhiasi secara ruhani, maka dia punya sifat-sifat yang terpuji. Sifat yang terpuji bahasa Arabnya hamid. Makanya orang yang memiliki sifat yang terpuji disebut Muhammad. Jadi Nabi kita ini, Nabi Muhammad, sebetulnya nama aslinya kan Ahmad. Karena dia mencapai sifat yang terpuji yang namanya hamid, tahalluq bi ahlakillah, teguh pada prinsip moral dalam dirinya, tidak menggadaikan nilai-nilai dirinya. Dia mewakili sifat-sifat Allah yang nyata dalam kehidupannya, disebut tahalluq bi ahlakillah.
Karena dia sudah menyerap sifat-sifat Allah, maka dia berbuat seperti Allah berbuat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Maka dia disebut manusia yang terpuji. Manusia yang terpuji sudah mengadopsi sifat-sifat hamid yang terpuji, diberi gelar. Gelarnya namanya Muhammad. Jadi kita ini selama ini hanya cerita Muhammad, Muhammad, Muhammad. Harusnya kita berjuang. Gimana caranya menjadi Muhammad? Gimana caranya? Ikuti jejaknya Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad sudah bilang, jika kamu ingin mendapatkan cintanya Allah, ikuti aku. In kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka kamu juga akan mendapatkan cintanya Allah. Ulangi, mau perhiasan fisik atau perhiasan dalam rohani? Nih saya kasih tahu, kalian bersolek kayak apa ya? Ya, dimerah-merahin kayak apa? Kayak habis ditinjuin. Kalau dalamannya tidak pernah dihiasi, aduh, gak ada energinya. Makanya orang yang sudah terang di dalam, hanya hadir saja dalam kegelapan, tidak usah melawan kegelapan, kehadirannya saja sudah menjadi berkah di mana kegelapan akan lenyap sesaat. Oke, jujur ya, kalian datang ke tempat arisan, banyak gak yang nyambut? Banyak apa tidak? Banyak gak yang meluk gitu? Ibu luar biasa, ditunggu-tunggu dari tadi, alhamdulillah bisa hadir lagi. Gitu apa tidak? Aduh ibu lagi, dia lagi. Pasti itu cerita kejelekan suaminya. Pasti cerita habis beli emas 1 gram. Bapak Ibu bisa nggak merasakan seseorang energinya frekuensi tinggi atau frekuensi rendah? Bisa nggak? Bisa kan? Bisa. Mau didandani kayak apapun, mau semuanya pakai palsu kan? Ya, alis palsu, bulu mata palsu, itu semakin membuktikan dirinya itu palsu. Betul nggak? Jadinya bertopeng sesaat. Kalau tidak ada energi dari dalam, aduh, datangnya disesali, perginya disyukuri. Betul nggak? Nah, pergi, alhamdulillah. Tuh, semua orang bilang alhamdulillah gara-gara dia pergi. Itu kan sudah bukti bahwa kita ini berhiasnya terlalu asik di luar. Gak peduli mau tasnya lu potong. Apa tuh? Merek apa tuh? Oh, apa ibu-ibu ya? Punya? Oh, baru dengar, nggak apa. Ya, Louis Vuitton, Hermes, Gucci. Kalau energi dari dalamnya itu sudah amburadul, gak ada orang yang nganggap. Kata-katanya menyebalkan, wajahnya penuh curiga, tatapan matanya tidak bersahabat, yang keluar dari mulutnya ucapan-ucapan yang menyakitkan. Ada nggak yang kayak gitu? Ada apa banyak? Siapa diantaranya? Enggak, saya mau nggak kayak gitu. Nah, ini namanya menurut Quran surat Al-Kahfi, ini perhiasannya sudah rata, sudah tandus. Jadi ketika seseorang tidak punya perhiasan ruhani dari dalam, tidak ada kebaikannya, sebagus apapun dia bersolek di luar, tandus, rata, datar. Makanya orang yang didatangi mereka itu tidak merasa mendapatkan berkah apa-apa. Gitu. Bisa mengukur diri sekarang? Kira-kira perhiasan kita ini rata, tandus, datar, atau sebaliknya? Oke, alhamdulillah ya. Tepuk tangan dong. Itulah pentingnya belajar kesadaran.
Belajar kesadaran itu memaafkannya luas. Ketika orang melakukan kesalahan, sudah jangan diingat-ingat ya. Belum minta maaf aja sudah saya maafkan. Bawaannya selalu kata-katanya itu menyenangkan. Positif aja, dirindukan. Gak ada yang orang alhamdulillah dia pergi, gak ada yang kayak gitu. Oke, baik ya. Nah, kenapa saya berbicara tentang perhiasan luar? Karena terlalu banyak orang yang terus-menerus ya sibuk dengan yang luar. Meraih jabatan setinggi-tingginya, mengambil berkah sebanyak-banyaknya, ingin menunjukkan pada orang lain bahwa saya berhasil gitu. Tetapi dalamannya keropos, gak ada isinya itu. Makanya saya pernah menyaksikan banyak orang dalam kehidupan ini yang sibuk dengan luar tetapi tidak memiliki ketahanan di dalam. Dalam sekejap begitu yang di luar berubah, yang di dalamnya hancur lebur, tidak siap untuk mengikuti perubahan itu. Stres, stroke, gak ada yang anggap lagi. Bahkan sepeninggal dia, tidak ada yang merindukannya lagi. Dia semasa hidupnya tidak pernah membuat sejarah besar untuk memberikan cinta kasih pada semesta. Tidak ada yang bisa dikenang dari dia. Yang dikenang selalu keberingasannya, kesadisannya, keburukannya, kepelikannya. Itu aja. Bapak Ibu, apa tidak ingin dalam hidup ini kita dikenang sebagai Hamid? Dikenang sebagai Muhammad? Orang yang sudah bisa menunjukkan sifat-sifat yang terpuji. Apa tidak pengen begitu? Aduh, kalau tidak pengen ada masalah dengan kita. Ya? Oke. Yuk sekarang kita melakukan perjalanan ke dalam. Sekarang masuk ayat 9. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ya ajaba. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan Rokim. Oke, lihat saya semuanya. Mendiami gua. Kita kan sedang mendiami gua sekarang. Betul? Ya. Dan ada yang menjaga nggak di sini? Ada. Rokim itu penjaga. Yang menjaga kita siapa? Prinsip-prinsip moral kita, kehormatan kita, harga diri kita. Itu yang harusnya menjadi rokim kita. Rokim ini diterjemahkan anjing. Ya memang secara fisik yang namanya anjing kan sukanya menjaga. Betul nggak? Tetapi kita tidak butuh anjing untuk menjaga itu. Gua kita ini harus dijaga dengan prinsip-prinsip moral, nilai-nilai luhur, sifat-sifat terpuji, supaya kita menjadi Muhammad setiap saat. Setuju? Setuju? Oke. Sudah mulai masuk ke sini? Oke. Ya, mereka termasuk tanda-tanda kami yang mengherankan. Ini tubuh kita ini bukan tanda-tanda Tuhan yang mengherankan. Ini adalah ekspresi karya agung Tuhan yang luar biasa. Tubuh kita ini kalau kita ungkap rahasianya, kita bisa menemukan rahasia semesta yang makro di dalam tubuh yang mikro ini. Sayang sekali kita mengabaikan rahasia di sini. Dan kita sekarang akan masuk ke sana, ke dalam, menemukan rahasianya. Kemudian ayat selanjutnya, ya. Iz awal fityatu. Fityah itu bahasa Arabnya pemuda. Nah, jadi Ashabul Kahfi itu adalah para pemuda yang sedang mendiami gua, yang sedang masuk ke dalam gua. Ini bukan cerita sejarah, ini bukan cerita tentang masa lalu. Quran itu bersifat kontekstual dan konseptual. Ini cerita tentang kita hari ini. Pertanyaan saya, mau nggak Bapak Ibu jadi Ashabul Kahfi? Mau nggak jadi pemuda yang mendiami gua? Mau? Pemuda yang mendiami gua, dia itu adalah diam di sini. Dia tidak terasing di sini. Dia menjadi dirinya sendiri. Dan kenapa pemuda? Ini mau saya ungkapkan rahasianya. Tetapi sebelum itu, saya lanjutkan dulu ayat yang ke-10. Is awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi pemuda ini yang masuk ke dalam gua ini, dia meminta kepada Allah menyampaikan satu permohonan. Permohonannya begini, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam segala urusan kami.
Jadi memohon dulu sebelum masuk ke dalam gua ini supaya tidak salah jalan. Nah, kenapa pemuda? Oke. Saya sudah pernah ke gua yang diklaim sebagai Gua Al-Kahfi, adanya di Yordan. Ini fotonya. Coba lihat ya, yang sebelah sana itu adalah luarnya. Gelap apa tidak? Gelap. Yang sebelah sini dalamnya. Sempit. Kalau baru 3-4 orang aja masuk ke dalam itu sudah sempit. Ya, saya udah ke sana. Dan ini gua buatan manusia. Dan saya kok juga heran, kenapa gua ini diberi nama Ashabul Kahfi? Boleh nggak? Ya boleh. Tetapi itu nama pinjaman. Apakah Ashabul Kahfi yang dimaksud oleh Allah di Quran sama dengan yang maksud manusia? Belum tentu sama. Gak mungkin Allah cerita gua yang ini udah kecil, gelap, jauh lagi. Tapi kalau gua itu adalah diri kita, gua, masuk akal? Apakah Allah ada di sini? Apakah bersama kita? Apakah kita bisa meniti ke dalam diri? Gak usah jauh-jauh ke sana, berarti ongkos. Bahkan orang Yordan sendiri tidak percaya kalau yang dimaksud dengan Ashabul Kahfi di Quran sama dengan Ashabul Kahfi nama gua yang di Yordan. Orang Yordan sendiri tidak percaya. Saya pernah dialog dengan jubir saya, tour guide saya. Dia sendiri nggak percaya. Mari kita buktikan sekarang. Ashabul Kahfi itu siapa? Pemuda yang mendiami gua. Supaya apa? Jadi orang yang beriman. Bagaimana mungkin kita masuk ke dalam gua yang fisik, keluar dari situ tiba-tiba jadi orang beriman? Gak mungkin. Dan iman kepada Allah berarti kita harus meniti ke dalam diri, bertemu, mengenal Dia yang bersama dengan kita. Perjalanannya keluar apa ke dalam? Keluar. Masuk akal nggak omongan saya? Masuk akal? Oke. Tertarik ke sini? Saya kasih tahu ongkosnya 67 juta. Ya kalau mau jalan-jalan ke sana boleh-boleh aja. Ya, jangan a priori. Saya juga udah ke sana. 67 juta bayar. Dari sini saya terbang ke Mesir dulu, dari Mesir baru ke Yordan. Sekalian dari Yordan saya nyebrang lewat belakang masuk ke Palestina, ke Yerusalem. Karena kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi satu-satunya cara adalah menggunakan jalan belakang. Gitu. Ya? Oke, saya tidak mau cerita itu. Tapi lihat gua ini, ada yang tertarik ke sini? Ya kalau mau jalan-jalan nggak apa-apa. Kalian supaya difoto. Ya. Tapi kalau sudah pergi ke sana dan foto, jangan mentang-mentang Ashabul Kahfi. Betul nggak? Emang pulang dari sana, masuk ke gua sebentar, keluar tiba-tiba jadi orang beriman? Ya enggak. Lihat saya semuanya. Ya. Mengapa kata-kata yang digunakan pemuda? Lagi-lagi, mengapa bukan pemudi? Benar nanya nggak gitu? Ini perlu bertanya itu, ya. Kenapa pemuda bukan pemudi? Oke, saya mau jelaskan dulu. Lihat saya semuanya supaya tidak salah kaprah. Ada yang pernah umroh? Acungkan tangan. Haji. Wih, luar biasa. Banyak Pak Haji berarti di sini ya. Banyak Ibu Haja ya. Oke. Haji, umroh itu sering disebut perjalanan ruhani. Ya, bukan perjalanan jasmani loh. Walaupun yang berangkat jasmani jauh juga ikut, tapi perjalanan ruhani. Makanya di ritual haji yang pakai kain ihram itu cuma laki-laki. Awas ya, perempuan enggak, pakai baju putih aja. Ya, nah, begitu sa'i yang lari laki-laki, perempuan walaupun guru senam gak boleh lari. Nah kita kan cuma disuruh lari sama mutawif, lari aja, udah stop, gak usah lari lagi, jalan biasa lagi. Tapi kita nggak nangkep maknanya. Laki-laki lari, perempuan tidak. Nah ternyata di Al-Quran kalau ada kata laki-laki selalu mengacu pada segala yang bersifat dimensi ruhani. Makanya segala yang ada kata-kata
wanita, perempuan, itu selalu mengacu kepada yang bersifat jasmani. Makanya Quran surat kedua itu bukan sapi laki-laki, sapi betina, namanya Al-Baqarah. Itu cerita tentang bagaimana Tuhan menciptakan tubuh ini sebagai kendaraan fisik yang bisa mengantarkan jiwa kita untuk pulang kepada Allah. Itu isi Quran surat Al-Baqarah. Ulangi ya. Jadi kalau di Quran ada kata-kata laki-laki, berarti hakikatnya berbicara urusan rohani. Kalau ada kata-kata perempuan, berbicara urusan jasmani. Paham? Hakikat ini hakikat. Nah, makanya ketika kita haji, haji kan perjalanan ruhani, berarti perjalanan laki-laki. Nih, yang berangkat suami istri, ada jasmaninya? Ada ruhaninya. Jadi sebetulnya yang disebut dengan pasangan itu bukan suami istri. Pasangan itu jasmani dan ruhani. Makanya Allah sudah menciptakan kita sejak dari lahir itu sudah berpasangan, jasmani dan ruhani. Paham? Oke, bisa dilanjut? Oke, ya. Jadi segala urusan yang bersifat ruhani disimbolkan dengan laki-laki. Segala urusan yang bersifat jasmani disimbolkan dengan perempuan. Yuk kita lihat. Yang pakai kain ihram laki-laki. Jadi sebetulnya jasmani kita ini nggak bisa disucikan. Tetap aja kita akan makan, betul nggak? Air kencing juga ada di sini, berak juga di sini, betul? Iya. Jadi yang bisa disucikan apa? Ruhani. Makanya tidak ada di Quran, beruntunglah mereka yang menyucikan jasmaninya. Nggak ada. Tapi di Quran, beruntunglah mereka yang menyucikan jiwanya. Paham sampai sini? Oke. Makanya perempuan itu apa? Gak pakai ihram. Ihram itu kan artinya mengganti baju yang berjahit dengan baju yang tidak berjahit. Sepanjang kita ada di dunia, butuh mobil? Butuh uang? Butuh makan? Butuh. Jasmani butuh jasmani. Makanya tidak mungkin kita melepaskan diri dari urusan jasmani. Nggak mungkin. Tapi ruhani kita bisa melekat, bisa tidak melekat, itu urusan kita. Oke? Oke, agak berat ya kajiannya, nggak apa-apa. Sekali-kali berat. Biar mikir. Karena kajian ini buat orang yang berpikir. Yang nggak mau mikir, jangan dengerin kajian saya. Makanya saya tidak pernah iklan, tolong di subscribe, nggak pernah. Kalau mau dengarkan kajian saya, subscribe dong, nggak pernah. Nggak ada kan iklan seperti itu? Nggak ada. Silakan, mau subscribe, nggak subscribe, bukan urusan saya. Saya sudah selesai dengan diri saya sendiri. Mau ngaji, nggak ngaji, bukan urusan saya. Tapi kalau belum siap terbuka pikirannya, lebih bagus nggak usah denger daripada nanti mencaci maki. Kasihan. Ya. Ya. Dan kalau ketemu orang bodoh itu harus menerima. Karena orang bodoh belum pernah pintar. Karena orang pintar pernah bodoh, ya. Makanya ketika sa'i, laki-laki lari, apa artinya? Urusan ruhani harus lari. Urusan jasmani, ya sudah, biasa-biasa aja. Jangan mengejar masa depan. Gampang kok, kalau masa depan ingin didapat, gampang. Tidak usah dikejar masa depan itu. Tarik masa depan ke frekuensi kita saat ini. Akan jadi kenyataan. Wah, ini ilmu mahal sebetulnya ya. Ini saya bocor ini. Harusnya bayar ini. Gak apa-apa lah, udah dibocorin. Katanya pahalanya lebih banyak. Wah, saya nggak tahu pahala itu apa. Pahalu saya nggak ngerti. Makanya saya nggak pernah bagi-bagi pahala di sini. Nggak ngerti saya. Nggak ngerti. Ya. Pokoknya yang saya ngerti, kalau kita menciptakan sebab baik, kita dapat akibat baik. Menciptakan sebab buruk, kita akan dapat akibat buruk. Gitu aja. Dan yang menerima akibat diri kita sendiri. Yang saya tahu itu. Yang pahalu, cari aja sama yang suka obral pahala. Mengapa di Quran surah Al-Ahqaf itu ceritanya pemuda, bukan pemudi? Pemuda laki-laki, laki-laki. Pemudi, perempuan. Karena perjalanan ke dalam diri ini perjalanan ruhani, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Makanya kalau di Quran ada kata-kata ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpinnya perempuan. Awas, bukan yang boleh jadi presiden itu hanya laki-laki, bukan. Ruhani pemimpin jasmani. Yang boleh jadi pemimpin adalah mereka yang ruhaninya sudah hidup.
yang bisa memimpin jasmaninya. Siapapun itu, mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, gak peduli. Gitu. Baru Islam tuh keren, tidak memarginalkan kaum Hawa, karena semua diberi kesempatan yang sama. Yang penting yang ruhaninya sudah bisa memimpin jasmaninya, berhak jadi pemimpin. Tapi yang ruhaninya masih dikendalikan jasmaninya, bahaya jadi pemimpin, baik laki-laki maupun perempuan. Korupsi, kehormatannya akan jatuh. Oke, lanjut. Oke, pernah dengar gak di Quran surat Al-Waqiah ada kata-kata gini, yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Pernah dengar gak itu? Ya. La yasma'una fiha lagwa wa la ta'sima illa qilan salama salama qila. Dengung. Ikhfa. Nggak boleh kilan. Nggak boleh. Kalau kilan tuh kalau menghadapi huruf idhar. Paham ya? Jadi bacanya illa la 2 harokat. Qi 2 harokat. La salama salama gitu. Ya. Silakan Bu Yati. Kayak di TV saya nih. Mereka dikelilingi oleh anak muda yang tetap muda. Makanya saya kasih tahu, kalau orang benar belajar spiritualnya ke dalam, ya, awet muda. Sehat, berkelimpahan, gak pernah sakit. Karena dia sudah tahu ilmunya. Karena begitu dirinya sudah positif, tubuh spiritualnya positif, tubuh intuisinya positif, tubuh energinya positif, tubuh mentalnya positif, maka tubuh fisiknya positif. Nanti saya buktikan ya. Tadi sudah ada sharing ya dari sahabat kita, ya, mendengarkan kajian-kajian lagi sakit, ternyata ada beberapa orang yang stroke. Kemudian dipasangkanlah ya headset, kemudian mendengarkan kajian terus-menerus. Ya. Luar biasa, bisa sembuh dari stroke. Jadi artinya kalau seseorang sudah di frekuensi tinggi, sudah di getaran tinggi, sudah di surga, maka dia akan menarik semua yang berfrekuensi tinggi. Menarik orang-orang yang menyenangkan, menarik situasi yang menyenangkan, menarik hal-hal yang menyenangkan. Dia sudah menjadi magnet untuk bisa menarik yang serupa dengan frekuensi dia. Like attracts like. Itu science. Makanya tidak ada kata-kata yang keluar dari orang yang sudah damai dengan dirinya, kecuali kata-kata yang damai dan mendamaikan. Gak ada umpatan, gak ada hujatan, gak ada. Orang mau bajunya pakai apa, dandanannya kayak apa, sorbannya sepanjang apa, kalau yang keluar dari mulutnya adalah hujatan, kebencian, dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Dia masih tinggal dalam neraka di frekuensi rendah. Tidak bisa direkayasa, dimanipulasi, tidak bisa berpura-pura baik, nggak bisa. Baik itu tidak bisa berpura-pura. Baik itu ya harus baik. Jadi kenapa pemuda? Karena yang sedang melakukan perjalanan ke dalam ini adalah ruhani. Kenapa pemuda bukan orang tua? Karena siapapun yang melakukan perjalanan ruhani ke dalam, maka dia akan energetik, penuh semangat, tetap muda, dikelilingi oleh yang muda dan tetap muda. Jadi umur 35, jalan sudah diseret. Ada apa ini? Itu pasti gambaran, karena tubuh ini cerminan dari kualitas jiwa. Orang yang jiwanya amburadul, fisiknya amburadul. Gampang bacanya, ya. Umur masih muda, matanya berair. Itu masalah jiwa itu. Itu bukan fenomena fisik. Oke? Ya. Saya ingin menyampaikan satu kata-kata bagus ini dari Stephen Leacock. Stephen Leacock mengatakan begini. Kita tidak berhenti tertawa karena kita
menjadi tua. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tertawa itu haram, dia harus belajar lagi agama itu. Ternyata tertawa yang penuh dengan kesadaran menghasilkan dopamin, endorfin, serotonin yang menjaga ketahanan fisik, daya imunitas, kebahagiaan. Itu adalah hormon-hormon yang dihasilkan oleh pineal gland. Di sini nih. Kelihatan tuh yang kurang tertawa, senyum berat. Makanya otaknya itu hanya memproduksi hormon-hormon adrenalin. Namanya itu hormon kortisol. Bawaannya negatif aja, ya. Ya. Makanya orang yang kayak gitu itu biasanya boros bedak. Ya, udah ditebelin tetap aja kelihatan kan? Gitu. Nah, kita tidak berhenti tertawa karena kita menjadi tua. Awas ya. Jangan pernah mengatakan, karena saya sudah tua saya akan berhenti tertawa. Awas. Makin tua makin sering ya tertawanya. Terutama mentertawakan diri sendiri. Kita menjadi tua karena kita berhenti tertawa. Justru karena berhenti tertawa jadi tua. Garis-garis ininya tuh kelihatan yang kurang tertawa itu. Makanya kalau di tempat saya, di pusat pelatihan hidup sehat, saya mengobati orang-orang sakit dengan meditasi tertawa. Kemarin saya ajak meditasi tertawa, tapi tertawa dengan kesadaran. Yang sakit pinggang sembuh, yang sakit kepala sembuh, yang mahnya kronis sembuh. Luar biasa. Setelah itu saya ajarkan bagaimana memprogram air supaya air yang diminum itu menjadi sumber kebahagiaan, sumber kedamaian, sumber keberlimpahan, sumber kesuksesan. Bisa. Karena air itu ternyata menurut Profesor Masaru Emoto bisa menyimpan data. Dia bisa merespon semua emosi yang disampaikan manusia. Makanya hati-hati ketika kalian minum. Makanya orang tua kita dulu, kalau ada yang sakit anaknya ambil air, ya mungkin hanya bilang terima kasih air, kamu keren, mungkin gitu aja doanya. Suruh minum udah bagus. Itu bukan ilmu nujum itu bukan bid'ah. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi Muhammad. Urusan peradaban di zamanmu mungkin berbeda dengan di zamanku. Makanya belajar agama terus ke depan, bukan ke belakang. Kalian kalau sudah makan kurma, kayak ahli surga. Kasihan dong tukang nanas. Ya di zaman Rasul orang makan kurma dan nggak ada nanas. Di sana yang tumbuh cuma kurma. Itu tradisi, itu geografi, tidak kaitannya dengan spiritual. Ya, kalian tuh rubah ya. Kalau Ramadan buahnya jadi kurma. Sekarang udah nggak beli lagi kan? Kembali lagi ke pisang, nanas. Betul nggak? Aduh, bodoh banget ya. Yuk lihat saya semuanya. Bagaimana supaya tetap muda dan sehat? Tadi apa? Jangan berhenti tertawa. Terutama mentertawakan diri sendiri. Ya. Yang kedua, kendalikan emosi. Kelola perasaan kita. Jaga ketenangan saat kita menghadapi masalah. Itu terutama. Jaga perasaan ketika ada masalah. Jangan perasaan kita jatuh terbawa arus masalah. Saya kasih tahu. Rem di situ. Ketika sakit, jaga perasaan kita tetap sehat. Cepat itu pulihnya. Ketika gagal, jaga perasaan kita tetap sukses. Bangkitnya cepat itu. Makanya perasaan itu seperti bensin. Sedangkan pikiran itu seperti mobil. Dan pikiran tidak ada artinya kalau tidak dikasih perasaan. Nah, pikiran yang diulang-ulang, yang diikat dengan perasaan, itu yang menjadi keyakinan. Itu yang akan membentuk nasib kita. Itu yang akan membentuk realitas. Hati-hati. Hati-hati. Nah, gimana supaya tetap sehat? Menerima kenyataan. Menyadari bahwa ada banyak hal di luar kendali kita. Fokus pada hal-hal yang bisa diubah. Perhatikan saya. Kita terlalu sibuk hidup. Kadang-kadang kita ingin mengendalikan semuanya. Termasuk hal-hal yang sebetulnya di luar kendali kita. Bapak Ibu, orang lain, anak, pasangan hidup, itu semua tidak bisa dikendalikan. Yang bisa dikendalikan oleh kita cuma 3. Pikiran kita, perasaan kita, dan keyakinan kita. Yang keempat paling tidak, reaksi kita terhadap mereka. Itu bisa dikendalikan. Di luar itu tidak bisa dikendalikan. Jangan ingin mengontrol semuanya. Kalau kita ingin mengontrol semuanya, stres. Ingin semua yang kita kontrol seperti yang kita mau, yang terjadi adalah perlawanan.
Apapun yang dicoba dikontrol akan melawan kita. Itu yang menyebabkan kita habis energi selama ini. Karena mencoba mengontrol sesuatu yang sesungguhnya di luar kontrol kita. Ini menyebabkan kita jadi cepat sakit secara fisik. Mengembangkan kebajikan, menanamkan nilai-nilai kejujuran, keberanian, keadilan. Itu yang harus dikembangkan kalau ingin sehat. Jujur, adil, berani. Ini prinsip-prinsip moral yang kalau kita kembangkan kita akan tetap sehat. Membangun ketahanan mental, menumbuhkan ketahanan mental dan kemampuan bangkit dari kegagalan. Gak apa-apa gagal 7 kali, yang penting bangkitnya 8 kali. Paham? Ya? Gak apa-apa gagal 9 kali, bangkitnya 10 kali. Itu aja. Tidak ada orang sukses yang tidak pernah gagal. Mereka yang hari ini sukses tidak melihat kegagalan sebagai penghambat, tapi kegagalan justru sebagai pintu masuk untuk meningkatkan kapasitas diri. Ya, tidak ada yang buruk dalam semesta ini. Yang buruk adalah pikiran dan perasaan kita. Hadirin, saya kasih tahu. Tuhan selalu ada untuk kita. Percaya? Ulangi. Tuhan selalu ada untuk kita. Percaya? Dan Tuhan selalu akan memenuhi segala kebutuhan kita. Percaya? Dan Tuhan tidak akan mengikuti segala keinginan kita. Percaya? Karena Dia Maha tahu. Apa yang kita inginkan, mungkin berdasarkan ego kita. Belum tentu baik buat kita. Tapi Tuhan selalu ada untuk kita. Keilahian bukan sesuatu yang abstrak. Keilahian itu bisa dibuktikan nyata. Karena Allah itu sebetulnya bukan maha gaib bagi yang tahu. Dia maha nyata. Kemanapun kita membalikkan wajah, kita akan selalu melihat wajahnya. Tuhan tidak menuntut diri kita melampaui yang kita ada, melampaui yang ada pada kita. Ingat, Tuhan tidak pernah menuntut kita melampaui yang ada. Makanya hidup itu mengalir saja. Jangan selalu memaksakan keinginan. Tuhan melihat kita dengan cinta. Percaya? Percaya? Kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan, kemudian itu baik bagi kita, berarti Tuhan sedang melihat kita dengan cinta, bukan? Menerima atau menolak? Terima. Makin kita menolaknya, apa yang tidak kita inginkan akan datang berulang-ulang. Tuhan sudah ada dalam diri kita. Percaya? Perlu dicari? Perlu dicari? Tidak usah mencari Tuhan. Tuhan bukan batu ali. Ada orang menulis mencari Tuhan yang hilang. Wih, kemana dia? Masa saya pernah WA dia yang nulis buku itu. Emang Tuhan batu ali, saya bilang. Kalau berlian ibu wali kota sih pernah hilang. Katanya itu nyemplungnya di trotoar. Biar trotoar bisa dibongkar nanti. Ada proyek baru. Buat Pak Wali. Jadi sebenarnya kalau ada pembongkaran trotoar itu sebenarnya itu cincin Ibu Wali itu jatuh situ. Tuhan selalu ada dalam diri kita. Percaya? Terasa sekarang adanya? Ya Allah. Sekali lagi, hidup penuh makna dan cinta? Hidup penuh makna dan cinta? Yes? Sudah bisa melihat? Yes. Sekarang lepaskan penilaian baik buruk. Benar salah, lepaskan semua itu. Hidup penuh makna dan cinta. Semua yang terjadi, baik itu kita kehendaki kehadirannya, tidak kita kehendaki, semua untuk kebaikanku. Katakan itu. Karena Tuhan melihat kita dengan cinta. Tapi kita melihatnya dengan benar salah baik buruk. Karena kita sempit melihat sesuatu. Dan kita punya kolbu, hadirin. Dan kolbu adalah jendela yang menyatukan diri kita dengan Tuhan. Dan siapapun yang sudah terbuka pintu kolbunya, jendelanya sudah terbuka, maka dia sudah bisa menyatu bermanunggal dengan Tuhan. Jadi sekarang tugas kita apa? Berhenti. Berhenti. Kita terlalu sibuk mengejar. Sekali-kali berhenti dan belajar mendengarkan. Mendengarkan lebih banyak. Maka, jika kita melakukan hal-hal yang semacam ini, kita akan menemukan ternyata ruang suci dalam diri kita yang disebut dengan keheningan. Itulah tempat kita menemukan perlindungan sejati di dalam diri.
Kita lanjutkan dulu. Tadi baru sampai ayat 10. Maka di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-11 dikatakan fadorobna ala azanihim, azan pendengaran. Fadorobna ala azanihim fil kahfi sinina adada. Kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Apa maknanya? Ditutup telinga. Telinga ini adalah sumber keberisingan. Betul? Dan kalau sudah ini berisik, pikiran jadi berisik. Pikiran yang berisik, kita tidak akan pernah mendengarkan suara Tuhan. Kita tidak akan pernah menemukan tempat perlindungan yang sejati dalam diri. Oleh karena itu, ditutup telinganya beberapa tahun, maksudnya kita diajarkan oleh Tuhan untuk belajar hening. Kenapa? Keheningan adalah ruang suci untuk mendengarkan suara Tuhan yang sebenarnya. Jadi kenapa suara dia tidak terdengar oleh kita selama ini? Berisik. Dan keberisikan berasal dari sini. Makanya disimbolkan dalam Quran surah Al-Kahfi. Tutup telinganya beberapa tahun. Artinya kita harus belajar hening. Hening itu tidak usah pergi ke hutan. Tidak usah sewa tempat untuk mengasihkan diri, gak usah. Justru kalau kita bisa hening di tempat keramaian, itulah keheningan yang sejati. Makanya begitu kita sudah hening, mendengarkan suaranya dari dalam, apa kata Tuhan? Summa ba'asnahum lina'lama ayul hizbaini ahsolima libasu amada. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal di dalam gua. Jadi ketika kita sudah mencapai keheningan, kesadaran kita yang muncul. Bangun namanya, itu kiamat itu. Bangkitnya kesadaran diri, itulah kiamat yang sebenarnya. Gak usah nunggu hancurnya alam semesta ini. Kiamatkan diri kita hari ini. Bangkitkan kesadaran kita yang mati hari ini. Di sini, saat ini, sekarang. Karena itu yang menentukan masa depan kita. Gimana caranya? Hening. Dan nanti akan ada dua golongan. Kenapa dua golongan bukan tiga golongan? Hadirin, dua golongan. Dalam Quran ada kata-kata golongan kanan, golongan kiri. Ada? Di surat Al-Waqiah kan? Ya. Ada golongan kiri, golongan kanan. Kiri di Quran selalu melambangkan jasmani. Kanan selalu melambangkan rohani. Kiri melambangkan wanita. Kanan apa? Melambangkan laki-laki. Jadi selalu begitu. Bumi melambangkan jasmani. Langit melambangkan rohani. Makanya bumi kita tidak disebut Bapa Pertiwi. Disebutnya juga Ibu Pertiwi karena bapaknya matahari. Ketika matahari kawin dengan ibu, maka keluarlah berbagai macam tumbuhan. Tumbuhan jadi makanan. Makanan disantap manusia. Jadilah saripati makanan. Keluarlah yang namanya sperma dan sel telur. Atas nama Tuhan, diberikanlah cinta kita. Saat ibu bapak kita berpelukan, berpadu dua sel itu, lahirlah yang namanya kehidupan. Itu kalau tidak ada matahari, tidak ada bumi, tidak ada makanan. Gak ada makanan, tidak ada sperma, tidak ada sel telur. Tidak ada manusia. Makanya ini disebut Ibu Pertiwi, ibu kita. Makanya jangan sakiti bumi ini, jangan sakiti. Jangan sampai merintih Ibu Pertiwi ini. Dilobangi, diambil batu baranya, diambil timahnya, diambil ininya, diambil itunya, hutannya dibabat semua. Orang-orang yang tidak sadar, menangis Ibu Pertiwi. Oksigen di bumi ini terus berkurang. Sedangkan manusia butuh oksigen. Kenapa? Karena pohon-pohon yang besar dipangkas habis oleh mereka yang serakah. Hanya mementingkan dirinya sendiri. Itulah manusia-manusia yang gelap. Hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia pikir bumi ini adalah warisan buat dirinya. Padahal bumi ini adalah titipan buat anak cucu kita ke depan. Kenapa ada dua golongan? Ada golongan kiri, golongan kanan. Golongan kulit, golongan isi. Sama. Coba, ketemulah orang yang belajar agama cuma kulitnya aja. Keras. Kayak kerang. Keras nggak kulit kerang? Kalau ketelan satu kerang aja kulitnya, masuk rumah sakit. Tapi kalau ketelan isi kerang, apalagi sampai pakai saus itu, nggak habis-habisnya itu. Gak berhenti-berhenti makan. Isinya itu lembut, kulitnya keras. Makanya kalau orang belajar agama, keras kulit.
Maka di Quran disebut itu penyakit kulit. Itu penyakit loh kata Quran, harus disembuhkan. Nah tugasnya para nabi, para rasul menyembuhkan 3 penyakit. 1 penyakit kolbu yang tertutup, yang kedua adalah penyakit kulit, ngerti sesuatu kulitnya aja. Yang ketiga adalah penyakit kematian, matinya kesadaran, itu harus dibangkitkan. Itu diabadikan di Quran surat Al-Imran ayat 49. Baik Bapak Ibu, kita lihat ayat ini. Ini Quran surat Al-Ma'arij surat ke-70 ayat yang keempat. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sana. Malaikat dan ruh naik kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Jadi perjalanan rohani itu hitungan waktunya beda dengan perjalanan jasmani. Jadi kalau kita mengalami perjalanan rohani, walaupun 1 hari, hitungan jasmaninya itu 50.000 tahun. Makanya orang-orang yang selalu melakukan perjalanan ke dalam, perjalanan rohani, memasuki alam nur ala nur. 1 hari di alam cahaya, sama dengan 50.000 tahun di alam dunia ini. Dia sudah melakukan perjalanan abadi, perjalanan yang sangat panjang. Beda dengan orang-orang yang hanya berjalan di dunia jasmani. Nah makanya beda hitungannya. Orang yang di dunia jasmani hitungnya 1 hari. Orang yang di dunia rohani 50.000 tahun. Karena 1 hari dalam rohani sama dengan 50.000 tahun. Jadi beda cara perhitungan mereka. Jadi yang berjalan secara jasmani dengan yang berjalan secara rohani, perhitungannya beda. Pilih yang mana Bapak Ibu? Ya, lakukan perjalanan rohani. Karena 1 hari di sana sama dengan 50.000 tahun. Keren. Makanya malaikat dan ruh naik menghadap Tuhan. Kalau saya jelaskan ya, ini butuh waktu banyak. Tapi saya cuma jelaskan permukaannya saja. Yang saya pentingkan di sini adalah kadar waktunya. Oke, Bapak Ibu, perhatikan saya sekarang. Betul manusia ini adalah sebuah mikrokosmos? Oke. Susunan organ tubuh manusia persis seperti tata surya. Jantung adalah mataharinya dan semua organ lain itu adalah planet-planetnya. Makanya orang-orang yang selalu penuh dengan cinta, syukur, apresiasi dalam batinnya. Perhatikan. Orang-orang yang selalu cinta, syukur, apresiasi, menghargai orang lain. Perhatikan ciri-cirinya. Sistem kekebalan tubuhnya itu meningkat. Makanya itu yang dikatakan tadi, muda tetap muda. Makanya perlu ya melakukan perjalanan ke dalam supaya kita melakukan proses penyembuhan secara secara holistik. Produksi zat kimia vital meningkat. Zat kimia vital itu apa? Dopamin, endorfin, serotonin, oksitoksin, itu zat kimia vital. Itu untuk vitalitas tubuh. Umur 40 sudah diusir-usir sama istrinya. Kenapa? Kurang jantan. Dikiranya ini masalah fisik. Maka pergilah ke tempat-tempat yang tidak tepat. Itu yang bikin mobil Innova jadi Avanza itu loh. Diurut kan jadi gede. Udah gitu makan aneh-aneh. Minum obat kuat. Minum itu, minum ini. Padahal masalahnya masalah spiritual. Masalahnya masalah energi, masalah mental. Lalu mencari cara-cara penyembuhan yang parsial. Rusak tubuh. Itulah. Meningkatkan vitalitas. Makanya orang-orang yang secara spiritual sudah sehat, dia memiliki kekuatan tenaga yang tidak pernah habis. Tidak pernah merasa lelah. Kadar hormon stresnya menurun. Tekanan darah tinggi turun. Nih, yang tekanan darahnya tinggi.
Glukosa habis, semua jadi energi. Pankreas berfungsi dengan bagus. Insulin dihasilkan untuk bisa mengubah gula menjadi energi. Jadi efeknya dari belajar meniti ke dalam, memasuki gua kita yang sebenarnya, itu efeknya luar biasa pada semua aspek kehidupan. Ritme jantungnya jadi teratur. Nih, saya tadi pagi sengaja ya, habis lari 7 kilo, saya selfie. Saya kirim di grup, biar pada sadar semua olahraga. Karena hanya olahraga, dokter terbaik kita. Saya kasih tahu, olahraga adalah dokter terbaik. Nah, baru pada nyaut semua, ada yang baru mulai olahraga. Kadang-kadang harus diinspirasi seperti itu. Ya, itu. Nah, kita lanjutkan. Tadi sampai ayat 12 kan? Ayat ke-13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami kisahkan kepadamu cerita ini dengan hak. Ini saya sedang cerita apa ini? Cerita Ashabul Kahfi. Dulu apa sekarang? Sekarang. Siapa yang sedang ceritakan? Kita yang sedang melakukan perjalanan ke dalam. Ini kan cerita tentang gua. Cerita tentang gue, bukan cerita sejarah saya. Sejarah itu sudah lewat masa lalu. Masa iya ada orang yang tidak beriman masuk gua, keluar jadi orang beriman? Gua apaan itu? Kalau gua bisa membuat orang beriman, kayaknya kita berbondong-bondong deh masuk ke dalam gua, betul nggak? Dan keluar dari situ tiba-tiba jadi orang beriman begitu? Sadar, sadar. Kami kisahkan kepadamu cerita ini dengan hak. Gak mungkin Allah menceritakan kisah ini, kisah tentang masa lalu yang tidak bisa kita lakukan hari ini. Pertanyaan saya dari lubuk hati yang terdalam buat Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bisa menjadi Ashabul Kahfi hari ini? Bisa. Bisa menjadi pemuda yang bisa masuk ke dalam gua? Bisa. Bisakah kita setelah keluar dari gua jadi orang beriman? Bisa. Dia bersama kita lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Tidak pernah Allah mengatakan, aku tinggal di Yordan loh. Nggak pernah. Saya tidak menemukan ayatnya. Tapi Allah mengatakan, aku bersama kamu. Lebih dekat daripada urat nadi leher. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambah pula mereka dengan petunjuk. Luar biasa. Ya, jadi ayat ini jelas mengatakan, innahum fityatun. Fityah tadi, pemuda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda amanu birobihim, yang beriman kepada Tuhannya, wazid nahum huda, dan kami telah menemukan, memberikan kepadanya tambahan petunjuk. Lihat Bapak Ibu semuanya di sini. Masuk akal nggak ayat ini? Dia masuk ke dalam diri, dia tahu bahwa Allah bersama dirinya, dia meniti ke dalam diri. Apa yang terjadi? Dia menemukan sejati dirinya, dia menemukan Tuhannya, maka dia menjadi orang yang beriman. Kepada siapa? Kepada Tuhan mereka. Karena mereka sudah tahu, sudah ketemu, sudah mengenal Tuhannya, sudah melakukan perjalanan ke dalam. Keren gak ayat ini? Keren apa tidak? Pernah gak baca ayat ini? Kapan? Sekarang baru baca. Nih, belum pernah malah. Ada juga yang pernah baca ayat ini setiap hari Jumat supaya rezekinya banyak. Ya, habis sholat duha baca surat Al-Kahfi 3 putaran, tambah miskin. Karena cuma baca Arabnya aja, ngerti enggak? Tapi kalau baca isinya nih, oh iya, sumber kekayaan saya ada di dalam. Karena Allah, saya maha kaya, dan saya harus menemui Dia yang bersama dengan saya. Saya melakukan perjalanan ke dalam gua, saya harus menjadi Ashabul Kahfi, mengubah nasib dari dalam. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Bukan beriman pada yang lain, kepada Tuhan mereka. Kenapa? Karena mereka sudah bertemu, sudah mengenal dengan Tuhannya. Bukan sekedar itu. Wazidnahum huda, dan kami tambah pula mereka petunjuk. Lanjut ayatnya. Warabatna ala qulubihim, dan kami meneguhkan kolbu mereka. Lihat saya semuanya. Yang diteguhkan oleh Allah kolbu. Kenapa kolbu?
Karena dalam hadis qudsi, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Qalbul mu'min baitullah. Jadi baitullah yang sebenarnya adalah kolbu. Maka diteguhkan oleh Allah kolbu mereka. Di waktu mereka sudah bangkit. Warobatna ala qulubihim idqamu. Sudah bangkit? Sudah bangkit. Sudah menemukan jati diri? Sudah. Sudah bertemu Tuhannya? Sudah. Sudah beriman? Sudah. Dia sudah mengalami pengalaman itu. Idqamu. Lalu berkata, faqalu Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Karena sudah kenal, dia bisa berkata begitu. Oh, ternyata Tuhanku bukan hanya ada pada diriku, tapi Tuhanku meliputi Anda, meliputi Anda, meliputi Anda, meliputi Anda, meliputi seluruh langit dan bumi. Sadar. Kesadaran itu dibawa ke dalam kehidupan. Bagaimana mungkin saya menyakiti orang lain? Bagaimana saya menipu orang lain? Bagaimana saya bisa merendahkan orang lain? Karena di semua tubuh-tubuh yang berbeda ini ada Tuhan yang sama, ada energi yang sama yang meliputi diriku. Makanya kesadaran itu membuat dia berkata, qalu Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Ilahan. Kami sekali-kali tidak menyuruh Tuhan selain Dia. Dia tidak menyuruh Tuhan yang selain Dia, karena sudah tahu Dia. Masuk akal? Makanya hadirin, saya kasih tahu, sepanjang kita tidak tahu dan kenal pada Dia, kita akan terus menduakan Dia. Makanya coba baca itu yang namanya talbiyah haji, talbiyah umroh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa nimata laka wal mulk la syarika. Aku datang memenuhi panggilanmu untuk membebaskan syirik yang ada padaku. Jadi sebetulnya haji itu adalah berkunjung ke Baitullah agar kita bertemu yang punya rumah. Setelah bertemu kita terbebas dari dosa syirik. Karena kita tidak menduakan Dia lagi, karena sudah tahu dan kenal kepada Dia. Itulah yang dikatakan di Al-Kahfi ini. Makanya jelas, lan nad'uwa min dunihi ilahan. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Laqad qulna idza satoto. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Jadi sepanjang seseorang itu belum meniti ke dalam gua, belum bertemu dengan jati dirinya, maka dia akan terus-menerus menyeru Tuhan-Tuhan yang selain Dia. Dan menyeru Tuhan yang selain Dia, kata Quran, sesungguhnya kalau begitu, kami telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Kan banyak orang yang mengatakan seolah-olah dia sudah tahu dan kenal, lalu menyebut-nyebut namanya, padahal dia tidak tahu barangnya. Dan itu adalah perkataan yang jauh dari kebenaran. Makanya Tuhan tidak bisa diceritakan, tidak bisa dijelaskan, tetapi Dia bisa ditemui oleh orang yang mau dan merindukannya. Karena Dia sendiri yang berkata di dalam Al-Quran, surat Al-Kabut ayat 5, barang siapa yang berharap jumpa dengan Tuhannya, maka waktu yang dijanjikan pasti datang. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'aj. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Jadi sebetulnya cerita Ashabul Kahfi masuk ke dalam gua itu hakikatnya adalah cerita pertemuan dengan jati diri. Masuk akal? Masuk akal? Oke, kita lanjutkan ayat selanjutnya. Ayat yang ke-15. Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan. Ini kesadaran. Jadi Ashabul Kahfi ini sebelumnya mengakui kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan. Ada pengakuan di ayat ke-15. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang? Siapa yang lebih zolim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Jadi karena bingung, kok orang-orang nih ya di sekitar ini tidak memberikan penjelasan yang masuk akal ya, tidak memberikan alasan yang terang ya, gitu. Jadi ketika dia mengakui bahwa sebetulnya dia ini menjadikan yang selain Dia sebagai Tuhan, dia juga bingung.
Bagaimana caranya saya menemukan Tuhan saya yang sebenarnya? Toh di luaran juga sama-sama seperti saya, begitu kira-kira. Paham? Makanya di ayat yang ke-16 dipungkas dengan, dan apabila kamu meninggalkan mereka, siapa mereka? Yang tadi, yang menjadikan Tuhan-Tuhan selain dia itu, karena belum tahu dan kenal. Dan apa yang mereka sembah selain Allah. Wa idzi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah, dan apabila kamu meninggalkan mereka, tinggalkan mereka tuh yang ngarang-ngarang itu, tinggalkan mereka itu yang menciptakan Tuhan dengan persepsinya itu, tinggalkan itu, kata Quran. Dan apabila dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka kata Quran, fa'wu ilal kahfi, carilah tempat berlindung ke dalam gua. Jelas? Jelas? Jadi ada tugas sekarang, jangan mengikuti mereka yang menyembah Tuhan selain dia, karena mereka tidak tahu. Maka di ayat ini, fa'wu ilal kahfi, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Ayat selanjutnya, yang syurlakum rabbukum mirahmati, niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu. Dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Jadi segala urusan kamu jadi terpenuhi. Semua dicukupkan oleh dia. Wah, keren. Ini bukan cerita teori loh. Saya cerita pengalaman pribadi saya. Saya sedang meniti ke dalam. Saya bukan cerita omong kosong, bukan cerita bualan. Terasa nggak Bapak Ibu getaran saya? Terasa ke energi saya? Ya, saya bicara dengan energi, saya bicara dengan getaran. Kalau Bapak Ibu bisa merasakan frekuensi saya sekarang, berarti Bapak Ibu punya bakat untuk ke sana. Punya peluang untuk ke sana. Lalu ayat yang ke-17, ayat terakhir kajian kita hari ini, wa tarash syamsa idza tola'at, dan kamu akan melihat matahari ketika terbit. Jadi ketika kita masuk ke dalam gua itu, matahari terbit. Padahal gua yang diklaim di Yordan tadi, poek, gelap, gak ada mataharinya. Jelas, surat Al-Kahfi tidak cerita tentang gua yang di Yordan. Ini cerita tentang perjalanan ke dalam. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri. Ini terbitnya dari kanan. Tapi terbenamnya ke sebelah kiri. Masih ingat tadi kanan? Kanan itu rohani. Kiri itu jasmani. Begitu kita fokus pada aspek rohani, matahari terbit dari alam rohani. Dan begitu kita fokus pada alam jasmani, kiri terbenam matahari. Lihat orang-orang yang hanya sibuk dengan perhiasan duniawi. Sibuk dengan cincin, emas, berlian, shadow, baju, semua aksesoris luar. Tetapi dia tidak pernah membangun perhiasan di dalam dirinya. Lihat orang-orang yang semacam itu. Datar, tandus. Tidak memiliki energi apapun. Hanya berfokus pada kemewahan duniawi. Bukan berarti itu tidak butuh, tidak penting. Itu perlu kita. Tetapi masa kita berfokus ke situ terus-menerus? Jadi matahari terbit dari mana?